nafkah, soal anak-anak, soal yang uang sampah dan segala macam. Itu bagaimana Bang menanggapinya? Saya kan belum lihat ya apa hasil press kuasa hukumnya S ya hari ini. Jadi saya tidak bisa pastikan ya apa yang harus saya sanggah. Tapi kalau bicara mengenai masalah uang, memang itu adalah real ya. Artinya real dalam arti kata itu memang tiap bulan itu Ruben mentransfer uang sebesar itu ke S ya, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi ya. Kalau misalnya kemudian dikatakan itu kan karena kamu mau mentransfernya, betul, tapi kan itu wujud dan bukti bahwa Ruben itu orangnya tidak ribet ya, dan dia tidak mempermasalahkan ya terkait dengan masalah biaya-biaya yang kemudian ditagihkan atau dibebankan kepada dia ya, sepanjang apa yang menjadi hak-hak Ruben juga harus diperhatikan. Nah, jadi poinnya seperti itu ya. Jadi terakhir di 1 November juga Ruben masih kirim ke Samarinda gitu ya, ke S ya. Masih dikirim tuh, ini buktinya nih. Ya 1 November. Ya, ini November, 1 November juga masih itu. Ya. Nilainya 188.700.000. Ya. Jadi artinya Ruben masih memiliki etikat baik, masih memiliki tanggung jawab untuk segala kebutuhan. Ya. Meskipun mereka sudah tidak terikat lagi dalam ikatan perkawinan. Kalau dikatakan itu untuk anak gitu misalnya, kita tahu lah ya, kita nggak usah retorika, kita pasti tahu ya, kita juga punya anak ya, kebutuhan anak umur 4 tahun dan yang masih masih kecil seperti mereka itu berapa sih kebutuhannya ya, berapa kebutuhan pemeliharaan anak, pendidikan itu kita tahu, kita bisa kalkulasi gitu. Karena kalau kita bicara mengenai masalah apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Ruben, kalau dibilang sudah ada kesepakatan ya, maka kami bisa jelaskan gitu ya. Jadi pada waktu sebelum terjadi gugatan itu kan memang mereka itu berkomunikasi dan mau semuanya dituangkan dalam akta notaris kalau memang nanti terjadi perceraian, karena memang sudah mulai ada tanda-tanda ke arah sana. Nah, coba tanya tuh, notarisnya siapa yang pilih? Kita atau mereka? Draft yang dituliskan dalam perjanjian di notaris ini yang buat siapa? Betul, kita koreksi. Tapi artinya kan kalau kita bicara mengenai masalah niat, itu kan sudah tahu dari mana datangnya niat itu. Ya, kita nggak usah jelaskan. Nah, sekarang kita bicara mengenai masalah itu memang kebutuhan anak. Oke, ya. Di pasal 1 ayat 4 ya, Akta Kesepakatan dan Perjanjian yang nomor 39 ini saya bacakan ya, jangan saya tunjukkan ya, karena pihak sana kalau tidak salah juga sudah bicara ya tentang ada kesepakatan itu ya. Jadi gak ada salahnya saya bacakan isinya, wujudnya dari sini ya. Begini kata-katanya: biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama. Kita garis bawahi, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Nah, kalau kita mau tahu apa sih biaya pemeliharaan anak, takut nanti kemudian kita menerjemahkannya dengan bahasa yang berbeda. Kita bisa cari tuh di Google, di ChatGPT, sehingga akhirnya terjadi suatu definisi yang bersifat general. Apa itu pemeliharaan itu? Ya, kita akan dapat bahwa pemeliharaan itu tidak lebih dari makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, kan gitu kira-kira, itu pemeliharaan. Pendidikan itu tentu bangun sekolah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kemudian ada seperti ini biaya-biaya tiket pesawat ke Malaysia gitu misalnya ya,
terus kemudian tol bensin, kemudian ada kebersihan plastik sampah, ada uang listrik dibagi 2, nilainya 12,9, ada kartu kredit yang udah dibagi 2, sehingga akhirnya yang dibebankan kepada Ruben 36 juta gitu loh misalnya. Ya, dan ketika Ruben minta breakdownnya nggak dikasih, tapi Ruben berpikir ya udahlah nggak apa-apa, kan nggak dipersoalkan, buktinya sampai November juga masih diserahkan. Tapi kalau dibilang itu tanggung jawab pemeliharaan anak, aduh, kita semua punya anak lah rata-rata itu ya, kita bisa hitung berapa sih biaya kebutuhan seorang anak yang masih kecil untuk makan, pangan dan semuanya termasuk pendidikannya, ya. Jadi kita janganlah berretorika di hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau mengenai masalah misalnya ini reimburse segala macam ya, yang bilang S nggak punya uang siapa? Tak ada, kita nggak pernah bilang dia nggak punya uang. Kita hanya menyampaikan bahwa setiap tanggal 1 dari mulai September, ya setelah terjadi perceraian sampai kemarin itu kita masih per tanggal 1 dan nggak pernah terlambat itu untuk WA-nya gitu loh. Ya, nih November belum bayar. Ya, karena dibilang November belum bayar, ya kita bayarin. Bukti transfernya ada. Bayarin. Gitu. Jadi bukan omong-omong. Nah, kita tidak mempersoalkan juga masalah hal ini. Yang kita mau garis bawahi highlight itu adalah klien kami itu tidak pernah ribet untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, walaupun sudah nggak ada ikatan, walaupun ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan dan pendidikan anak, tapi tetap ditanggung jawabi, ya janganlah dia dipersulit untuk bertemu dengan anaknya. Itu yang perlu kami garis bawahi, ya. Asuransi, ya. Ini juga begitu nih, ada prudensial asuransi, ya, nomor polisnya ada dan pemegang polisnya S. Jadi ini adalah asuransinya S. Dari mulai terjadi perceraian, ya, sampai kemarin bulan Mei itu berarti hampir setahun ya setelah perceraian, yang bayar premi asuransinya dia aja klien saya. Ya, ini ada buktinya nih. Di bawah dia, Mei 2025. Nah, ini kita tunjukkan bukan ingin memojokkan, bukan ingin mendiskreditkan S, tapi yang ingin kami sampaikan adalah Ruben nggak mau ribet mengenai masalah lain seperti itu. Hubungan silaturahmi itu tetap dijaga, ya. Biaya-biaya kalau diminta dibayarkan, ya. Walaupun bolak-balik perinciannya mana, nggak dikasih-kasih, Ruben nggak ada masalah. Sepakat dia kok, benar sepakat. Bahkan asuransinya atas nama S pun dibayar, nggak ada masalah. Tapi janganlah, artinya itu haknya dia untuk bertemu anaknya itu dibatasi atau kemudian dengan berbagai macam alasan tidak ada waktu yang harusnya, kalau menurut perjanjian ini, ya saya bacakan ini, ya. Pihak kedua berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon dengan tiga anak itu, ya, dan ini ya, dan untuk bertemu serta tinggal bersama dengan pihak pertama. Berarti pihak pertama itu Ruben sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam seminggu. Nah, jadi jangan dikatakan anaknya nggak mau, anaknya lebih mau seperti ini. Dia anak kecil. Seorang ibu itu dia harus bisa mendidik, bisa mengasuh anaknya, memberikan pengertian bahwa ayahnya pun perlu waktu untuk bertemu dengan dia. Karena kalau misalnya kemudian kita bilang dia sudah besar, loh, kalau kita bicara mengenai masalah besar, maka kita harus melihat definisi besar atau dewasa itu menurut undang-undang 18 tahun. Jadi kalau masih anak itu di bawah umur 18 tahun, masih anak di bawah umur, bagaimana kita bilang dia sudah mengerti pengertian seorang anak kecil? Kita nggak bisa biarkan anak kecil yang berpikir sendiri dan yang menentukan apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Tidak. Itu makanya ada hak asuh. Karena anak yang masih di bawah umur itu dia harus diasuh, dididik dan dibimbing oleh orang tuanya. Kalau kita lepaskan segala sesuatunya itu menurut keinginan sang anak, ya kacau dong. Masa orang dewasa diatur oleh anak-anak, nggak mau ketemu ini, mau ketemu sana, nggak bisa.
sebagai seorang ibu kita harus bisa mengarahkan, tidak boleh seperti itu. Kamu perlu waktu juga untuk bertemu dengan orang tuamu, dengan ayahmu. Kan itu dia, jadi nggak bisa masih anak kecil loh. Jadi kalau anak kecil mau sesuatu yang menurut kita sebagai orang dewasa itu tidak patut, apakah kita harus ikutin? Apakah harus kita laksanakan? Lalu bagaimana dengan kesepakatan yang ditandatangani bahwa 2-3 hari sekurang-kurangnya dalam 1 minggu untuk berkumpul, tinggal bersama klien kami. Ini jangankan berkumpul, bertemu aja, ngantar sekolah aja, menurut klien kami tidak gampang itu diberikan. Ya, jadi ini yang mau kami klarifikasi, bukan ingin menyatakan dia itu enggak punya uang, enggak ada. Ya, ini hanya untuk menunjukkan kita punya etikat baik loh. Kita tuh orang yang gak ribet loh. Nah, mengenai masalah DC misalnya, kenapa melebar loh? Kalau masalah kecewa, saya juga bisa kecewa. Karena ketika sudah ada pertemuan antara saya dengan kuasa hukumnya S, ya, agenda saya Kris Sapsewu, ya, untuk membicarakan bagaimana solusinya, ya, dan saya kasih surat pemberitahuan, dia juga kasih surat pemberitahuan, bukan somasi, karena itu kan spirit untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, ya. Dia juga bicara masalah DC, kita juga sudah bahas, sudah diselesaikan kok, udah selesai itu masalah DC-nya, jangan dipersoalkan lagi. Nah, setelah bubar dari pertemuan itu, beberapa hari kemudian preskon khusus DC loh. Kan nggak ada lagi urgensinya untuk preskon mengenai masalah DC. Kalau memang preskonnya itu berkaitan dengan masalah tata cara tagih DC-nya yang melawan hukum, dan kemudian akibat leasingnya seharusnya tidak patut datang ke rumah dia dan menagih ke dia karena nggak ada kaitannya dengan S, harusnya DC dan leasingnya disomasi. Disomasi enggak? Enggak. Lalu untuk apa kita bicara tentang DC kalau kemudian kita tidak ada upaya apapun yang kita garis bawahi untuk mengkomplain secara tegas atas tindakan DC yang datang ke rumahnya S. Enggak ada upaya hukum apapun, enggak ada komplain tertulis atau lisan. Lalu apa artinya? Artinya kan hanya ingin menunjukkan, patut diduga, ingin menunjukkan bahwa akibat Ruben lalai, S mendapat reportnya. Loh, ini belum macet. Karena keterlambatannya masih hitungan hari, 7 hari. Dan langsung diselesaikan. Apa pantas kita mempertontonkan hal-hal yang seperti itu, sementara tiap bulan kita masih rutin dan tertib untuk memenuhi seluruh segala kebutuhan itu. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan dan klarifikasi. Jadi tidak ada maksud apapun. Jadi kalau misalnya dibilang melebar, kita tak melebar. Kita hanya mengatakan mana sih yang lebih penting, hak seorang ayah untuk ketemu anaknya, atau seorang DC yang datang tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya. Kenapa itu mesti diekspos? Sementara sudah pertemuan dengan kita. Dan itu diakui. Ya, karena ketika ada komunikasi S dengan Ruben bilang bicara dengan kuasa hukum saya, kuasa hukumnya S menghubungi saya, berarti kan sudah ada komunikasi. Diakui juga oleh kuasanya S, kuasa hukumnya S, ada pertemuan. Kalau sudah ada pertemuan, sudah ada pembicaraan, sudah ada solusi, masih perlukah preskon? Oke, mungkin preskonnya bukan berkaitan dengan masalah R-nya, Rubennya, tapi ini berkaitan dengan masalah debt kolektornya yang datang dengan cara yang tidak tepat. Ada somasi untuk debt kolektornya, baik secara lisan maupun tertulis. Ada garis bawah penekanan bahwa mereka komplain. Ada somasi untuk leasingnya? Enggak ada juga. Ayo dong, kita ini kan semua orang yang bisa berpikir logis. Because law is logic, karena hukum itu adalah logika. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian untuk sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun ditanggung jawabi oleh Ruben, apa mungkin dengan sengaja Ruben tidak bertanggung jawab dan tidak membayarkan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab?
Kalau ada keterlambatan, ada kelupaan, semua orang memiliki kekurangan seperti itu. Semua orang pasti akan pernah lupanya gitu. Tapi ini belum sampai dalam kategori macet. Dan dalam form pembelian mobil juga nggak ada alamatnya dia. Lalu kalau ada orang datang, kan perlu dipertanyakan, periksa dong surat-suratnya. Nggak langsung diizinkan masuk. Karena kalau menurut keterangan Ruben, rumah itu kan juga ada satpamnya, ada security-nya. Bagaimana seorang DC yang nggak ada kaitan dengan tuan rumah diizinkan masuk dan duduk di ruang tamu? Harusnya cukup lah dengan security di depan. Anda siapa ini? Mau nagih siapa? Alamat penagihannya di mana? Surat tugas Anda mana? Oh, Anda salah alamat, bukan di sini. Silakan Anda keluar. Tidak boleh masuk ke area rumah, apalagi ke ruang tamu di dalam seperti itu. Kan itu dong harusnya logikanya. Ya, tapi ini masuk. Oh, nggak apa-apa. Tapi kemudian semuanya sudah kita selesaikan. Kelisingnya. Dan akibat kedatangan itu juga saya sudah bertemu dengan kuasa hukumnya S. Semua sudah clear. Kalau tadi misalnya saya tidak mau bertemu, saya tidak mau berkomunikasi, saya tidak mau berdiskusi terkait dengan masalah kedatangan DC dan lain-lain, wajar lah kalau kemudian mereka preskon. Ini enggak, setelah ketemu kok preskonnya. Tapi saya nggak bilang saya kecewa, saya memaklumi. Oh, memang ya nggak ada masalah. Lalu kok misalnya kemudian, oh kecewa, saya kok dibuka ke masalah ini. Loh, ini bukan untuk melebar, ini untuk membuktikan kalau tanggung jawab yang sebesar ini aja dia tidak pernah lalai, yang seharusnya juga nggak harus ditanggung jawab, dan itu juga dinyatakan oleh kuasa hukum S. Nggak perlu kok dia nggak mau kan? Untuk yang nggak perlu aja dia tanggung jawab seluruhnya, apa mungkin untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya tidak dilakukan? Jadi ini kan mungkin harusnya dipahami, oh mungkin ada kelalaian. Diluruskan, bukan kemudian jadikan berita. Ya, itu yang kami dapat sampaikan dan klarifikasi mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan materi DC, materi pembiayaan. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Tadi